Ini sudah agak lama kita rencanakan bersama-sama untuk memperkuat kembali ikatan di dalam menopang perjuangan kawan-kawan buruh dari Israel. Hari ini dan besok, seperti yang sudah disampaikan Mas Eko selaku Ketua Badan Pekerjaan SMB, bahwasanya akan merangkai dua acara yang memang ini kita arahkan memperkuat peranan buruh dan memperkuat dukungan masyarakat kepada perjuangan-perjuangan yang akan dilakukan, terutama perjuangan-perjuangan bagaimana terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan. Ya, dengan tema hubungan industrial Pancasila, artinya nanti kita akan mencoba melihat kembali bagaimana antara buruh dan perusahaan itu terkait buruh dan perusahaan di dalam model-model produksi dan sebagainya macamnya. Apakah yang sudah memenuhi syarat ataupun bahkan ini ada keluaran pokok yang ada ataupun keluar dari aturan perundang-undangan yang ada. Makanya sekali lagi terima kasih atas penyelenggaraan acara ini. Saya menyingkat waktu langsung saja memanggil ketiga narasumber kita karena satu dari UMS berhalangan hadir. Pada Mas Samsudin Nur Hesa, Mas Poin, kayaknya saya manggilnya Mas Poin, Mbak Jumisi, Mbak Jum, dan Ustaz Supano untuk bersama-sama ke depan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan buruh. Ini sengaja Direktur LBH, Mbak Jum, dan Ustaz Supano hadir di sini. Nanti Mas Poin akan bercerita bagaimana praktik hukum ataupun pendampingan secara hukum terhadap buruh, terhadap penanganan kasus buruh. Pak Jun juga akan berbicara bagaimana serikat-serikat pekerja ketika kita mengenal ada serikat pekerja ini harus jelas, dan nanti akan melihat bagaimana mencoba memobilisir massa. Nanti Ustaz Supano akan sampaikan hal tersebut. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja kepada narasumber kita, pada Mas Boim untuk terlebih dahulu menyampaikan pemaparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Mas Melki, saya mohon izin boleh berdiri nggak ya? Ini jam rawan, apalagi bulan puasa gitu ya. Nggak bulan puasa aja biasanya jam segini jamnya orang ngantuk. Saya sebenarnya sudah menyiapkan film dokumenter karena saya tahu akan sangat tidak efektif kalau saya banyak ngomong di depan gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang ini jam ngantuk, makanya lebih asik ngomong film. Tapi ternyata tadi saya baru nyampe nanya ke Mbak dari panitia ada proyektor atau tidak, ternyata tidak ada. Tapi intinya film yang ingin saya sampaikan sebenarnya ingin menggambarkan kondisi buruh di Indonesia. Walaupun saya tahu teman-teman merasakan sendiri bagaimana kondisi kehidupan buruh di Indonesia. Tapi kalau kita membandingkan buruh di Sragen, di Jogja, di Jakarta, masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Film yang saya bawa ini kebetulan film, saya nggak tahu siapa yang memproduksi, tapi ini saya download di internet, gitu ya, di YouTube. Saya kira matching dengan tema diskusi kita kali ini. Ternyata setelah saya lihat spanduk nampaknya ada miss gitu ya. Karena saya diundang sama Mas Eko diminta ngisi masa depan gerakan buruh dan kebijakan perburuhan pasca Pilpres. Makanya di makalah yang saya buat gitu ya, itu memang banyak menyinggung soal konfigurasi hukum perburuhan pasca Pilpres, karena dari dua kandidat gitu ya, Prabowo dan Jokowi, itu masing-masing punya program khusus untuk memikat kelas buruh di Indonesia. Kenapa kemudian masing-masing capres ini punya program khusus gitu ya? Karena kelas buruh di Indonesia secara kuantitas itu sangat besar jumlahnya gitu ya. Sehingga memang dua kandidat itu berusaha semaksimal mungkin untuk memikat. Bahasa saya memikat karena memang kita punya pengalaman panjang di Indonesia.
Misalnya pasca reformasi sudah 2 kali pemilu langsung yang kita alami, tapi ternyata rezim yang dihasilkan juga bukan rezim yang berpihak pada buruh gitu ya. Justru rezim yang dihasilkan dari 2 pemilu langsung 2004-2009 gitu ya, itu banyak menghasilkan produk-produk kebijakan yang menurut saya sangat anti buruh. Kawan-kawan mungkin merasakan langsung di lapangan praktek union busting gitu ya, itu sangat sulit kemudian diproses melalui proses hukum yang disediakan oleh undang-undang. Walaupun ada undang-undang nomor 21 tahun 2000 gitu ya, tentang kebebasan pekerja dalam membentuk serikat, tapi faktanya di lapangan banyak sekali kemudian pengusaha-pengusaha yang ya modusnya macam-macam. Saya ingin cerita pengalaman di Jogja itu, terakhir ada di Klaten, teman-teman buruh yang ngadu PLBH Jogja, itu modusnya mereka dimutasi dari bagian kerjanya ke bagian kerja yang memang secara bakat, secara potensi, secara keahlian itu bukan keahlian mereka. Itu salah satu modus. Dan ketika buruh mempropagandakan modus-modus tersebut, dan buruh tersebut dilaporkan ke Polres Klaten. Jadi laporannya itu pakai undang-undang ITE, pencemaran nama baik gitu ya. Selama ini kan yang digunakan oleh pengusaha itu pasal 310 KUHP. Tapi terakhir ketika LBH Jogja dampingi teman-teman buruh di Klaten gitu ya, itu yang digunakan itu undang-undang ITE. Karena kebetulan media propaganda buruh kan sekarang sudah lebih maju ya. Mbak Jun nanti bisa cerita, website itu sekarang sudah menjadi media propaganda yang paling efektif. Dan kebetulan teman-teman di Klaten gitu ya, itu menggunakan media website untuk mempropagandakan apa yang mereka alami di pabrik, dan itu dilaporkan gitu ya. Dan ada beberapa buruh yang dipanggil ke kantor Polres. Kebetulan waktu itu LBH diminta untuk mendampingi. Ketika LBH membaca surat panggilannya gitu ya, itu di perihalnya itu permohonan klarifikasi. Waktu itu saran teman-teman LBH gitu ya kepada buruh tersebut, nggak usah hadir gitu ya, karena di dalam KUHP, di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu nggak dikenal istilah permohonan klarifikasi gitu. Kalau seseorang dipanggil terkait dengan satu peristiwa pidana, itu statusnya kalau nggak tersangka ya saksi gitu. Nah waktu itu polisinya sampai datang ke kantor LBH meminta agar LBH bekerja sama dan mau membujuk buruhnya agar mendampingi, agar memberikan keterangan. Ya saya bersikukuh, saya bilang sama Pak polisinya, kalau Bapak bisa menunjukkan dasar hukum gitu ya, klien saya memberikan klarifikasi, saya akan minta klien saya untuk hadir hari ini juga untuk memberikan klarifikasi ke Bapak. Dan dia tidak bisa menunjukkan itu. Sampai hari ini kasusnya saya nggak tahu sampai mana gitu ya. Karena kepentingan LBH adalah memproteksi teman-teman buruh, khususnya aktivis-aktivis buruh yang memang dalam konsepsi peraturan perundang-undangan perburuhan gitu ya. Jadi kalau bicara konfigurasi peraturan perundang-undangan soal buruh itu kan cukup 3 undang-undang kita kuasai, itu kita sudah, Anda nggak perlu jadi lawyer gitu ya untuk menguasai peraturan perundang-undangan soal perburuhan. Cukup baca 3 undang-undang gitu ya, pahami, terus praktekkan gitu ya, Anda sudah bisa menjadi seorang lawyer bagi Anda sendiri sebagai seorang buruh ataupun teman-teman Anda. Itu yang pertama, film yang akan saya buat. Sorry, saya ini aslinya Sunda, jadi agak sulit mengucapkan kata F. Jadi film ya, orang Sunda itu susah. Film itu agak susah di mulut gitu ya. Yang kedua, saya ingin mengkritik. Saya kira ada masalah ya, karena teman-teman LBH memang dalam kerja sehari-hari gitu, itu begitu dekat dengan teman-teman buruh. Karena kan dalam visi dan misi kita punya idealisme membela rakyat miskin dan marginal. Dalam konteks rakyat yang marginal, buruh gitu ya, di Indonesia hari ini adalah kelas yang marginal. Nah, LBH sangat terbiasa melakukan kritik otokritik
dalam kerja-kerja memberikan layanan bantuan hukum. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, kalau saya boleh mengkritik gitu ya, hubungan industrial Pancasila ini sudah nggak ada di Indonesia gitu ya. Jadi sejak Soeharto turun gitu ya, itu hubungan industrialnya sudah diganti. Hubungan industrial yang berbasiskan pada kepentingan kapitalisme, atau kalau bicara ekonomi politik gitu ya, sekarang ini dunia sedang berada pada tahap tertingginya, yaitu tahap imperialisme, di mana dunia sekarang sudah dipeta-petakan gitu ya, termasuk Indonesia ini itu sudah dikapling-kapling oleh kapital-kapital besar. Jadi jangan heran kalau sekarang di daerah-daerah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang namanya itu asing di kuping kita, karena memang kita sudah masuk dalam skema, kalau dalam istilah umum sekarang itu istilahnya adalah skema pasar bebas. Jadi Indonesia ini sudah tidak bisa lagi kemudian menerapkan hubungan industrial yang berbasiskan Pancasila, karena hubungan industrial yang berbasiskan Pancasila itu punya latar belakang ideologi yang berbeda dengan hubungan industrial yang berbasiskan pada nilai-nilai kapitalisme. Salah satu perbedaannya gitu ya, dalam konsep hubungan industrial yang berbasiskan Pancasila gitu, itu negara punya peranan yang cukup signifikan. Makanya kalau Anda mengalami kondisi perburuan di zaman Orde Baru, itu intervensi negara terhadap problem-problem di perusahaan itu sangat tinggi. Berbeda ketika kemudian Indonesia masuk ke fase reformasi. Ada 3 peraturan undang-undangan yang kemudian dibuat gitu ya, selama reformasi berjalan gitu, dari tahun 98 sampai dengan 2014. Catatan LBH yang pertama undang-undang yang dibuat gitu ya, untuk merubah, untuk menyesuaikan dengan zaman baru, zaman imperialisme, zaman pasar bebas gitu ya, itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Undang-undang yang di dalamnya menjadi setiap buruh gitu ya, itu untuk membuat serikat. Anda mau membuat serikat yang kanan silakan, yang tengah silakan, yang kiri sekalipun silakan. Jadi memang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini itu menganut konsep pasar bebas, artinya memang benar-benar bebas. Silakan di satu perusahaan, buruh yang mau membangun serikat buruh gitu ya, itu diperbolehkan tanpa ada halangan asal memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Itu aturannya. Saya tidak bicara fakta, karena kalau bicara fakta nanti timpang kemudian keadaannya. Terus undang-undang yang kedua yang diciptakan di periode atau di era reformasi ini, itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi undang-undang ini sebenarnya dari awal sudah banyak penolakan, tidak hanya dari teman-teman buruh. LBH Jogja termasuk lembaga yang dulu ketika undang-undang ini disusun gitu, itu menyatakan penolakannya. Kenapa kemudian kita menolak undang-undang yang hari ini kita gunakan juga gitu ya? Karena memang di undang-undang itu sama sekali tidak mencerminkan kepentingan kelas buruh. Di undang-undang itu kemudian yang sangat terlihat gitu ya, itu mengakomodir kepentingan pemodal. Anda bisa melihat gitu ya, bagaimana konsep flexibility labor market, jadi konsep tenaga kerja yang fleksibel itu sangat diakomodir di dalam undang-undang tenaga kerjaan. Nah, salah satu pasal yang mengatur soal fleksibilitas pasar tenaga kerja itu soal sistem outsourcing dan sistem kontrak. Itu sebenarnya kepentingan pengusaha, bukan kepentingan buruh. Saya yakin dimanapun buruh kalau ditanya apakah Anda setuju dengan sistem kerja kontrak atau sistem kerja outsourcing, saya yakin hampir mayoritas buruh di Indonesia yang ngerti apa itu sistem kontrak dan apa itu sistem outsourcing itu pasti nggak paham, nggak setuju. Berbeda kalau yang nggak ngerti ya, ada kemungkinan mereka bilang daripada nggak ada pekerjaan mas, lebih baik kerja walaupun di kontrak atau dengan sistem outsourcing.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, menurut saya gitu ya, kalaupun ada sebagian kecil pasal yang mengatur hak buruh, tapi dalam perspektif hak asasi manusia gitu, itu sangat jauh dari ekspektasi hak asasi manusia. Salah satu contohnya misalnya kebijakan soal upah, gitu ya. Kalau Anda lihat, gitu ya, upah yang ditetapkan oleh pemerintah kita yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu hanya cukup untuk satu orang buruh. Lantas pertanyaannya gimana kalau buruh itu punya istri, punya anak, terus istri dan anaknya mau makan apa? Itu tidak terjawab di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, yang terakhir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu juga sama. Sebenarnya undang-undang ini dibuat untuk mengakomodir kepentingan pasar bebas. Saya kalau boleh cerita, perbedaan sangat tajam antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan undang-undang sebelumnya itu sangat terlihat di peran negara. Jadi kalau Anda yang bekerja dulu sebelum tahun 2004 gitu ya, itu mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan itu tidak seperti sekarang. Jadi kalau Anda negosiasi dengan pengusaha mentok, itu bisa dibawa ke P4D, Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah. Nah, Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah ini, itu selain ada buruh dan pengusaha yang bersengketa, itu ada pemerintah. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Nah, keputusan Dinas Tenaga Kerja itu mengikat bagi para pihak. Jadi kalau ada pihak yang tidak bersepakat, gitu ya, itu bisa mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, bedanya sekarang, gitu ya, negara itu cuma jadi penonton dalam sengketa agraria, bukan sengketa agraria, sengketa hubungan industrial. Anda, gitu ya, negosiasi bipartit dengan pengusaha mentok, tripartit itu mediator yang biasanya dari Dinas Tenaga Kerja itu kayak wasit. Mending kayak wasit FIFA ya, netral. Ini wasitnya banyak yang netral. LBH Jogja itu sering banget dikerjain sama mediator. Kita sudah berbusa-busa ngomong soal aturan hukum, tapi di anjurannya itu sangat jauh dari ya hak-hak normatif dulu yang diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu problem. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu sebenarnya melepaskan tanggung jawab negara, gitu ya, terhadap persoalan buruh. Persoalan buruh itu kan persoalan publik ya. Jadi seharusnya negara hadir. Tapi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, persoalan perburuhan itu menjadi persoalan privat. Jadi kalau Anda punya masalah dengan pengusaha, selesaikan lewat jalur pengadilan. Jadi negara angkat tangan. Nah, ini yang saya bilang salah kaprah ini peraturan perundang-undangan yang mengatur soal perburuhan di Indonesia ini. Makanya LBH kalau ditanya gitu, dalam setiap penanganan kasus-kasus perburuhan di Yogyakarta, itu biasanya upaya hukum itu menjadi upaya terakhir yang kita lakukan. Karena teman-teman tahu konfigurasi hukum di Indonesia ini itu nggak berpihak kepada rakyat pada umumnya ya. Ini kalau saya ngomong rakyat berarti saya ngomong petani, ngomong buruh, ngomong PKL, ngomong perempuan ya. Pengusaha di mata LBH bukan rakyat, dia kelas penguasa. Jadi kalau ada pengusaha datang ke LBH pasti kita tolak. Nah, LBH biasanya dalam proses pendampingan sengketa perburuhan khususnya itu biasanya lebih mengedepankan upaya-upaya mitigasi. Upaya mitigasi itu berupa penguatan organisasi buruhnya, kampanyenya, upaya-upaya politiknya, itu menjadi upaya yang sangat penting. Kenapa ini menjadi upaya yang sangat penting? Karena hari ini kebijakan yang mengatur soal hukum perburuhan itu nggak berpihak kepada rakyat, khususnya kepada buruh. Kalau kita menggunakan peraturan perundang-undangan ini, maka kita akan mati konyol. Kalaupun ada kemungkinan menangnya di atas kertas. Banyak sekali gitu ya, putusan pengadilan
yang buruh dimenangkan itu putusannya tidak bisa dilaksanakan. Karena biasanya pengusaha lebih pintar dari kita. Tahu gelagatnya mau kalah, asetnya dijualin sama dia. Jadi istilah hukumnya itu nggak bisa dieksekusi putusan. Jadi kalau teman-teman punya persoalan dengan pengusaha, saran saya satu, lakukan dulu upaya mitigasi, perkuat organisasi gitu ya, giatkan kampanye gitu ya, tingkatkan aksi-aksi massa. Karena hari ini upaya itu yang kemudian upaya yang paling efektif di Indonesia. Kita bisa lihat lah pengalaman kawan-kawan di Jakarta dan sekitarnya. Nanti Mbak Jum bisa cerita bagaimana kemudian kawan-kawan Jakarta bisa mempengaruhi gitu ya kebijakan upah gitu ya. Itu dengan cara menggugat ke pengadilan itu. Oke, itu dilakukan, tapi yang menjadi pokok perjuangan adalah aksi massa. Berapa tahun terakhir ini kan teman-teman buruh di Jabodetabek itu selalu turun ke jalan setiap 1 Mei gitu, atau setiap mau penetapan UMP itu dengan cara memblokir tol itu. Dan menurut saya itu legal karena itu dijamin di dalam peraturan perundang-undangan. Mogok ya, di UK itu dijamin, cuman memang jaminan itu semu. Karena buruh kalau mau mogok itu prasyaratnya itu macam-macam tuh. Harus ngasih surat pemberitahuan 7 hari sebelum hari mogok. Anda bayangkan gitu ya, kalau di dalam satu perusahaan Anda ada teman Anda yang direpresi gitu ya, dan tidak ada upaya hukum yang efektif untuk membela teman Anda selain mogok, tapi karena mogoknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anda bisa dianggap mangkir gitu ya. Jadi itu problem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kalau saya ditanya bagaimana sebenarnya gitu, hukum yang mengatur soal tenaga kerja atau soal perburuhan, saya nyatakan di forum ini gitu, dari 3 paket peraturan perundang-undangan yang mengatur soal perburuhan itu semuanya tidak pro terhadap kaum buruh. Tidak ada yang benar-benar kemudian memperjuangkan hak-hak kaum buruh gitu ya, seperti tuntutan kaum buruh misalnya dalam konteks hak-hak normatif gitu ya. Saya nggak tahu di forum ini banyak mbak-mbak atau ibu-ibu gitu ya. Di UK ada hak cuti, tapi prakteknya banyak sekali kemudian pengusaha tidak memberikan hak cuti. Tapi apa dampak buat pengusaha yang tidak melaksanakan itu? Nggak ada. Kalaupun Anda melapor ke polisi, paling polisi akan menjawab, ya saya terima laporan ini, nanti akan saya analisis apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Percaya sama saya, 3 hari setelah laporan masuk, gitu, dia akan manggil pengusahanya. Pak, ini ada laporan dari teman-teman pekerja. Gitu. Laporannya ABCD, pengusaha punya duit kan, dia kasih amplop polisi, nggak diproses itu laporan Anda. Yang ada Anda akan dilaporkan balik pencemaran nama baik. Dan siap-siap gitu ya. Ada banyak kasus yang kemudian menggambarkan ke kita bagaimana hukum yang mengatur perburuhan justru sekarang itu menjadi bumerang buat teman-teman buruh. Kasus yang paling banyak menyedot perhatian publik itu kasus Hamdani. Mungkin kawan-kawan ingat kasus Hamdani, dia salah satu buruh pabrik sendal di Tangerang gitu ya. Jadi waktu sholat dia kebetulan minjem sendal yang reject. Dia kebetulan salah satu aktivis buruh di pabrik itu, dan dia dilaporkan pencurian sendal. Padahal lagi gitu ya, di pabrik itu kalau buruh mau sholat kan biasanya buruh kalau kerja itu pakai sepatu ya. Saya nggak tahu di sini pakai sepatu juga kan. Itu lagi minjem sendal yang reject. Tapi karena dia pimpinan buruh, akhirnya dia dilaporin pencurian dan diproses. Dan sayangnya pengadilan juga menutup mata bahwa kasus sendal jepit ini bukan kasus yang layak dibawa ke pengadilan. Tapi akhirnya sampai pengadilan divonis juga. Dan selain kasus Hamdani ada banyak kasus-kasus lain yang menurut saya tidak perlu cerita panjang lebar soal bagaimana buruknya gitu ya,
3 paket undang-undang yang mengatur perburuan ini, gitu ya, itu kita bisa memahami bahwa hari inilah, gitu ya, kaum buruh harus bersatu menuntut kepada negara untuk merevisi seluruh peraturan undang-undangan yang mengatur soal perburuhan. Jadi sekarang menurut saya fasenya di mana teman-teman buruh harus sudah mulai tampil. Jadi kalau melihat Pilpres kemarin, gitu ya, itu sekarang kekuatan buruh itu sudah hampir sama dengan kekuatan partai politik. Jadi hampir setiap capres itu mendekati kelompok-kelompok buruh. Karena mereka melihat organisasi buruh ini organisasi yang kuat. Dan menurut saya, waktunya sekarang organisasi buruh untuk tampil. Jadi jangan mau dikasih janji-janji manis, gitu ya. Tapi Anda yang punya organisasi maju, punya organisasi kuat, gitu ya, itu harus tawar-menawar. Karena organisasi itu alat yang digunakan oleh anggotanya untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya. Nah, ke depan, gitu ya, kalau bicara prospek peraturan perundang-undangan yang mengatur soal perburuhan, ini saya mengacu ke hasil quick count ya. Kalau berdasarkan quick count kan Jokowi kalah yang menang ya. Jadi kalau Anda lihat di programnya Jokowi, salah satu programnya dia mendorong revisi Undang-Undang Tenaga Kerjaan, Undang-Undang PHI, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Nah, saya nggak tahu kemudian maksud merevisi itu apakah dengan mengganti pasal-pasal yang tidak berpihak pada buruh menjadi pasal-pasal yang berpihak pada buruh. Nah, menurut saya yang jauh lebih penting, gitu ya, hari ini teman-teman buruh punya kewajiban untuk mengawal. Jadi tidak hanya menyerahkan suaranya ketika di TPS, gitu ya, tapi juga secara aktif setelah Pilpres ini itu untuk mengawal kebijakan-kebijakan Jokowi. Karena pengalaman yang lalu membuktikan, gitu ya, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu dibuat di masa pimpinan Megawati yang notabene gerbong partainya itu sama. Artinya kita harus mendorong terus Jokowi yang notabene orang baik, gitu ya. Jangan sampai kemudian dia kalah oleh kepentingan partainya. Makanya teman-teman buruh, saya kira punya kewajiban untuk terus berjuang. Jadi kalau tadi Mas Eko di awal menyampaikan salah satu hadis Nabi, gitu ya, saya mungkin juga akan menyampaikan salah satu, saya nggak tahu ini hadis Nabi atau ayat suci, gitu ya, yang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah satu kaum kalau bukan kaumnya itu sendiri yang merubah. Jadi teman-teman buruh, gitu ya, nasibnya itu bukan di tangan pengusaha, bukan di tangan LBH, bukan di tangan SMI, bukan di tangan teman-teman mahasiswa. Nasib kaum buruh itu ada di tangan kaum buruh sendiri. LBH, SMI, teman-teman mahasiswa itu hanya bagian supporting untuk perjuangan kaum buruh. Itu saya kira sebagai awalan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau ada yang tidak jelas. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada Pak Dimisi. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup persatuan buruh. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup BK. Hidup persatuan rakyat Indonesia. Ya. Rasanya sampai saya hilang ketemu teman-teman, semangat. Saya baru datang tadi pagi teman-teman, dan sekarang saya sudah berada di tengah kawan-kawan. Ini hari yang membahagiakan untuk saya dan untuk teman-teman Jakarta khususnya ya. Karena kawan-kawan Jakarta mendengar kabar bahwa Sragen sedang mengadakan seminar
mengundang banyak pembicara, itu kabar yang sangat membahagiakan. Berharap teman-teman Jakarta lebih banyak yang bisa berkunjung ke Sragen untuk studi banding atau belajar bersama teman-teman di Sragen, karena perkembangan Sragen cukup bagus, pembangunan organisasinya maupun pembangunan perlawanan terhadap berbagai macam kebijakan pengusaha di DMSC khususnya. Benar kan, kawan-kawan, banyak kebijakan pengusaha yang tidak berpihak sama teman-teman. Iya, itu juga yang teman-teman laporkan ke Jakarta. Jadi teman-teman terkait agenda seminar hari ini, sebetulnya aku buat materi, cuman aku miss juga ya sama dengan Mas. Kupikir kita ada proyektor yang kita bisa nonton film Mogok 2010 gitu. Kupikir kita bisa aku bisa presentasi soal materi, tapi tidak apa-apa. Mungkin lain kali bisa pakai proyektor yang besar gitu. Terus yang kedua, saya usul nanti kalau diagendakan lagi, saya usul ada pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Disnaker, tenaga kerja diundang untuk menjadi pembicara. Jadi didebatkan dengan pihak buruh dan institusi lain, karena dia yang punya kewenangan untuk bertanggung jawab terhadap situasi perburuhan. Yang kedua, mungkin bisa punya Pemda gitu, Pak Untung mungkin, atau staf-stafnya Pak Untung. Oh, Pak Agus? Oh, Pak Agus, Bupati Sragen. Oke. Ya, teman-teman sekalian, hubungan industrial Pancasila memahami relasi buruh dengan perusahaan dalam mendorong investasi di Sragen. Sebetulnya kalau secara tema memang kalau zamannya saya menjadi buruh, sering kita kampanye atau sering kita orasi, sering kami menyampaikan bahwa hubungan industrial Pancasila itu sangat bertentangan dengan apa yang kita mau. Jadi konsep hubungan industrial Pancasila itu memang konsep yang dibuat oleh Soeharto, era Soeharto, di mana sangat diktator, otoriter, tidak demokratis. Serikat buruh cuma boleh ada satu di Indonesia. Kalau sekarang serikat buruh di seluruh Indonesia itu jumlahnya 1000 lebih. 1000 lebih. Itu semenjak reformasi 98. Nah, jadi kalau konsep hubungan industrial Pancasila itu adalah kepinginnya Soeharto untuk memantapkan langkah mensejahterakan buruh dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebetulnya secara cita-cita bagus, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak. Jadi malah diingkari hak buruh, diingkari konsep-konsep untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, itu banyak diingkari oleh pemerintah sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang investasi, teman-teman kalau mendengar sering diskusi soal investasi itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau ekonomi. Istilah ini berkaitan dengan akumulasi satu bentuk aktiva itu modal dengan satu harapan untuk mendapat keuntungan atau profit. Jadi kalau ada investasi masuk ke Sragen, ada investor, ada penanam modal dari luar negeri atau dari daerah sini, dia berinvestasi, menanam modal, membuat badan usaha, mempekerjakan pekerja. Tujuan utamanya adalah profit. Tujuan utamanya adalah untung. Itu yang dipikirkan oleh pengusaha. Tidak ada lain, pokoknya untung. Bagaimana dari dia punya uang 1 juta bisa mendapatkan uang 2 juta, 3 juta, 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya. Apapun caranya akan dia lakukan. Itu konsep kapitalis. Kapitalis itu pemilik modal. Pokoknya semua pengusaha yang dia bergerak membentuk badan usaha, yang ada di kepalanya adalah untung. Itu konsep kapitalis. Kita memahami dari sisi globalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mendorong hubungan industrial Pancasila ini bisa menciptakan relasi yang setara dengan buruh. Jadi dulu teman-teman ya, waktu Soeharto menjadi presiden, dia kampanye ke internasional, menyampaikan kepada para pemilik modal internasional, kepada mereka yang punya duit, ayo rame-rame masuk ke Indonesia. Soalnya di Indonesia itu tanahnya subur, gemah, limpah, jinawi,
bilang. Pokoknya surganya dunia itu ada di Indonesia. Semua kekayaan alam itu kita punya, mulai dari kekayaan laut, hutan, ya, sampai tambang, emas, dan seterusnya. Ayo masuk, para investor masuk Indonesia. Orang Indonesia itu tanahnya subur, tenaga kerjanya murah, dan gurunya manut-manut. Jadi kalau misalnya nanti ada macam-macam, ada dunia yang berontak-berontak, tenang saja. Kita punya polisi, kita punya tentara. Jadi nggak usah khawatir. Itu jahatnya Soeharto. Teman-teman, mohon maaf yang tidak dikabulkan. Ini aku sampaikan supaya teman-teman melihat fakta sejarah itu. Ayo para investor masuk ke Indonesia. Silahkan, kalian boleh mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang penting tenaga kerja Indonesia ini tidak jadi pengangguran. Ayo silahkan investasi, silahkan investasi. Jadi pemerintah kita itu menjadi cukongnya para pemilik modal internasional. Cukong itu kaki tangan. Jadi tangannya itu begini loh, kawan-kawan. Selalu meminta ceteran dari modal yang ditanam di Indonesia. Jadi itu karakter yang memalukan. Secara institusi pemerintah itu karakter yang sangat memalukan. Tidak punya harga diri. Kalau punya harga diri itu dia tidak akan bicara seperti itu. Kemudian saya mau sampaikan bahwa ternyata hubungan industrial Pancasila yang digembar-gemborkan oleh Soeharto di era itu yang cita-citanya untuk membuat hubungan industrial yang setara antara pemilik modal dengan buruh itu tidak berhasil, tidak sukses alias gagal total. Jadi tidak ada hubungan industrial Pancasila sanggup mensejahterakan buruh, mensejahterakan rakyat, tidak terbukti gagal. Kenapa? Karena dalam perjalanannya banyak hak buruh yang diingkari. Upah buruh kecil. Dari sisi perundang-undangan pun seperti itu. Undang-undangnya juga undang-undang yang tidak berpihak kepada buruh, tidak berpihak kepada rakyat. Atau kalau ada pasal-pasal dalam perundang-undangan yang dia berpihak ke buruh itu dipelintir. Siapa yang tugasnya melintir pasal-pasal yang berpihak sama buruh? Dia Disnaker. Disnaker itu dia itu pekerjaannya melintir undang-undang itu bersiasat buruh supaya dia juga mendapat ceceran modal, ceceran uang dari pemilik modal, dari pengusaha. Jadi kalau misalnya ada perlindungan terhadap buruh yang boleh di-outsourcing cuma 5 jenis pekerjaan, misalnya seperti itu. Tetapi Disnaker itu tugasnya bersiasat bagaimana nih supaya mereka yang tidak termasuk dalam 5 jenis pekerjaan itu bisa di-outsourcing. Jadi dipelintir sana, dipelintir sini, dipelintir sana, jadi terlalu banyak berargumen sehingga dia mendapat ceceran uang dari pengusaha. Di Jakarta seperti itu marak terjadi. Bukan cuma di Sragen. Tadi pagi saya sudah diskusi sama Agus, sama Mas Har. Itulah itu tugasnya orang-orang Disnaker. Kemudian terkait upah itu dari zamannya aku menjadi buruh sampai 10 tahun terakhir aku tidak menjadi buruh lagi. Kondisinya kalaupun upah buruh naik itu cuma naik secara nominal tetapi tidak naik secara nilai. Maksudnya gini, kalau upah zaman aku bekerja itu masih sekitar 300.000, 400.000 sebulan, itu mungkin ya sama saja, cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, gitu. Untuk bayar kos-kosan, mungkin akan bisa saja tidak kos, tapi mungkin untuk biaya sekolah anaknya, untuk biaya kesehatan, pendidikan, kehidupan sehari-hari pas, gitu. Nah, setiap tahun itu kan ada kenaikan upah. Jawa Tengah juga pasti seperti itu. Setiap tahun pasti ada peningkatan upah. Secara nominal upah itu naik. Sekarang upah saja 960, benar ya, Pak? Naik, tetapi tidak menaikkan kesanggupan untuk menyerap atau mengkonsumsi barang-barang di pasaran. Jadi tetap saja uang 960 itu ya cuma cukup untuk biaya makan, biaya sekolah anak, kemudian biaya ke rumah sakit, untuk transportasi, untuk beli baju beberapa, hanya itu saja. Benar tidak? Jadi walaupun secara kuantitas naik, misalnya dari upah sebelumnya misalnya 800, kemudian menjadi 960, tetapi walaupun secara nominal dia naik, tetapi kemampuan untuk menyerap mengkonsumsi barang-barang di pasaran juga. Itu upah naik itu hanya untuk menyelesaikan inflasi, hanya untuk menyelesaikan kenaikan harga barang dan jasa, atau
tujuannya untuk bertahan hidup. Kemarin itu ada kawan seragam yang ngomong, upah kita itu cuma cukup untuk kita makan. Yang ngomong seperti itu pasti mana pasti? Upah kita itu mereka cuma cukup untuk bertahan hidup, itu benar sekali. Benar, bukan di sini ya teman-teman, tapi juga di Jakarta dan di daerah-daerah yang lain juga seperti itu. Jadi hanya menyesuaikan inflasi, menyesuaikan kebutuhan kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Kemudian tahun 2013 lalu pemerintah itu membuat Impres 9 tahun 2013.